kan kita juga butuh mencari maisha, bukan cuma sekedar ibadah. Kita juga butuh bersosialisasi. Kita juga butuh bermuamalah dan seterusnya. Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak perlu kalau sekiranya kita memahami hakikat ibadah. Iya. Karena hakikatnya kalau kita pahami ibadah secara utuh, maka mencari nafkah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Dinar anfaqtahu fi sabilillah, dinar anfaqtahu ala miskin, dinar anfaqtahu ala iyalik, fahabbu wa azamu ajran indallah dinar anfaqtahu ala iyalik." Harta yang engkau infakkan, engkau dermakan fi sabilillah, di jalan Allah SWT, harta yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan harta yang engkau infakkan untuk anak dan istrimu serta orang-orang yang menjadi tanggunganmu, maka ketahuilah yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai Allah SWT adalah harta yang engkau infakkan, yang engkau nafkahkan untuk anak dan istrimu serta orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, di situ jelas bosnya itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah SWT, mencari nafkah dari harta yang halal. Bermuamalah, bersosialisasi. Bersosialisasi itu akan memunculkan ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah." Senyuman manismu di hadapan saudara sesama muslim itu sedekah. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari siksa neraka jahanam walaupun cuman sanggup berbuat baik terhadap sesama dengan mendermakan separuh buah korma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau sekiranya engkau tidak punya harta atau tidak punya korma atau sekecil apapun nilai nominal harta yang engkau dermakan, maka paling tidak engkau berbicara dengan ucapan yang baik. Artinya dengan tutur kata yang baik, baik kontennya, isinya, atau caranya dalam bertutur kata, dalam berbicara, itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita pahami dengan utuh, dengan komprehensif, dengan menyeluruh, maka sejatinya tidak ada sendi-sendi kehidupan seorang muslim itu yang kosong daripada ibadah, daripada makna ibadah. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Ya, setiap hembusan nafas kita itu bisa bernilai ibadah. 24 jam keseharian kita itu dinilai ibadah. Ya. Nah, ketika kita paham secara utuh, maka kita tidak perlu memunculkan pertanyaan yang tadi disebutkan. Artinya, kalau begitu benar. Seluruh hidup kita, seluruh hidup seorang muslim itu ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah SWT. Jadi bukan cuma salat, bukan cuma korban, bukan cuma sedekah yang dihitung pahala di sisi Allah, dihitung ibadah. Tapi hidup dan mati kita dihitung sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah kita jadikan tema. Di situ ada yang namanya ibadah kepada Allah secara lahir dan secara batin. Kalau kita pahami ibadah secara batin lebih lengkap, maka kita tidak perlu
artinya mengeluarkan sekian kalori, sekian energi, sekian waktu untuk dikatakan beribadah. Ya kan? Kalau ibadah cuman kita pahami ketika mendengar suara azan lalu kita melangkahkan kaki ke masjid, atau ketika kita punya kelebihan harta lalu kita berangkat haji ke Baitullahil Haram, atau ketika menunggu berpuasa di bulan Ramadan, atau menunggu puasa Senin Kemis, atau puasa Daud dan lain sebagainya, atau kalau mau berderma nunggu setahun, ya, dari ibadah-ibadah yang lahir. Maka dengan memahami konsep peribadatan kepada Allah secara batin, itu pun dihitung ibadah. Kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya pikiran atau benak pikiran yang ada dalam hati kita. Dan bagaimana tatkala seorang hamba mengarahkan dengan ibadah batin, tidak ada waktu melainkan dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita jadikan batin kita penuh dengan mengingat Allah, penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan rasa takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap rahmat kasih sayangnya, kapan ada waktu untuk tidak beribadah? Artinya semuanya akan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kalau sekiranya seorang hamba maksimal dalam beribadah yang dilandasi dengan rasa cinta, takut, dan harap, maka nilai ibadah itu akan spesial. Nilai ibadah yang lahir itu akan spesial. Jadi tatkala seorang muslim, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man tasaddaqa bitamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalullahu subhanahu wa ta'ala illa tayyib, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbaluha biyaminihi thumma yunammihi kama yunammi ahadukum faluwahu hatta takuna mitral jawal. Itu hadis luar biasa. Artinya tidaklah seorang muslim itu bersedekah walaupun sebutir korma. Ya, sebutir korma kan tidak bernilai. Artinya mungkin tidak ada 1.000 perak itu sebutir korma harganya. Tidaklah seorang muslim bersedekah dengan sebutir korma, artinya sesuai dengan kesanggupannya, walaupun cuma sebutir korma. Tapi dengan catatan min kasbin tayyib, dari harta yang halal, dari harta yang halal. Karena Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha subhanahu wa ta'ala, ya, tidak, Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalullah sadaqatan min ghulul wala salatan min ghairi tuhur. Sebagaimana Allah sangat tidak menerima salat yang tanpa bersuci, demikian juga Allah tidak akan menerima sedekah, infak, sedekah, zakat, ataupun apapun itu yang namanya berderma, kecuali dari harta yang halal. Nah, ketika Allah terima sedekah tersebut walaupun sebutir korma, maka Allah SWT akan menerimanya. Ya, akan menerimanya, dalam hadis disebutkan dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangkan seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan, menumbuh kembangkan, menernakkan bayi kambingnya, kemudian dikasih makan dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, sampai dikembangkan oleh Allah, ditumbuh kembangkan oleh Allah sampai sebesar gunung. Coba lihat, dari yang sebutir korma sampai sebesar gunung, menjadi pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna min ma'rufi syai'a walau an talqa akhak biwajhin talik. Jadi janganlah kamu menganggap remeh amal ibadah sekecil apapun. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu jangan sekali-sekali diremehkan. Jangan sekali-sekali diremehkan. Artinya, bisa jadi dengan hal yang tidak terduga, yang tidak kita gadang-gadang, tapi ketika kita melakukan kebaikan tersebut penuh pengharapan rahmat kasih sayang Allah, penuh dengan keikhlasan, takut akan azab dan kemurkaannya, maka akan menjadi istimewa di sisi Allah. Justru dia yang mengantarkan kita kepada surganya Allah, menyelamatkan kita dari nerakanya Allah SWT. Kata Nabi, walau antal qa'akhak biwajhin talik, walaupun cuman bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah gitu, dengan wajah yang berseri-seri tersenyum, ya kan? Ketika kita berjumpa dengan kolega, dengan saudara, dengan teman dalam keadaan tabashbas kata ulama, dalam keadaan berseri-seri, itu bawaannya, auranya kena aura yang positif kitanya, ya kan? Mood kita jadi seperti mood booster itu. Jadi membuat kita juga bersemangat, membuat kita menjadi juga berbahagia, pasti akan ada pengaruhnya. Dibandingkan kalau kita bertemu dengan klien atau dengan customer atau dengan kolega atau dengan teman sejawat dan sebagainya, muka cembetut gitu, cemberut. Nah ini kata Nabi, tatkala kita ya mungkin butuh sedikit, mungkin ada pertanyaan, iya kalau lagi senang, kalau lagi sumpek gitu, barangkali lagi ada masalah di rumah atau apa segala macam, ya di situ ada sedikit, perlu semuanya yang namanya kebaikan perlu pengorbanan, ya kan? Sedikit dipaksakan untuk tersenyum, walaupun mungkin hati lagi benar-benar suntuk dan lain sebagainya. Tapi di sini tatkala dalam sebuah hadis disebutkan, jadi sama seperti kita tadi sholat. Kita tadi sholat duhur tadi, dengan sholat zuhur kemarin, dengan sholat duhur 3 hari yang lalu, itu kan di sisi Allah pahalanya beda-beda. Beda-beda. Sama juga senyuman kita hari ini, senyuman tadi jam 9, senyuman tadi jam 10, itu pahalanya juga beda-beda. Salah satunya apa? Salah satunya seberapa pengorbanan kita untuk tersenyum, iya kan? Enggak, kalau kita lagi happy, lagi senang, gampang senyum. Tapi kalau lagi ada masalah gitu, lagi ribut sama istri, lagi ribut sama orang tua, lagi banyak tanggungan dan sebagainya, susah sekali rasanya. Nah, itu ada nilainya, ada nilainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ajruki ala qadri nasabiki. Jadi pahala engkau sejauh mana pengorbanan yang engkau berikan. Jadi ketika kita tersenyum dalam keadaan happy, itu nilainya tidak sebesar ketika kita tersenyum mengharapkan pahala Allah, ya, dengan sesama saudara muslim atau teman sejawat dalam keadaan kita lagi sumpek gitu. Gimana coba? Bayangin lagi pusing, lagi sumpek, tapi memaksakan diri untuk tersenyum dalam rangka apa? Mengharapkan pahala. Dalam rangka mengharapkan pahala. Nah, tadi sebagai seorang muslim, tidak ada yang namanya ibadah itu yang remeh. Ya, perlu digarisbawahi. Tidak ada yang namanya amal soleh itu yang boleh disepelekan. Karena kita tidak tahu rahasia di sisi Allah SWT. Jangan-jangan ada pahala yang kita gadang-gadang, ternyata tidak dianggap sama Allah SWT. Mungkin ketika itu kurang khusyuknya, mungkin ketika itu ada kibernya, ada angkuhnya, ada besar kepalanya, mungkin ketika itu tidak ikhlas dan lain sebagainya, mungkin ketika itu riya dan lain sebagainya, sehingga apa? Pahala yang kita gadang-gadang, amalan yang kita anggap istimewa, ternyata nggak dianggap sama Allah. Tapi suatu kali ada amal ibadah yang kita pikir ini sepele, tapi ternyata ketika itu pas, ada khusyuknya, ada tawaduknya, ya, ada merendah diri di hadapan Allah SWT, ada khauf,
ada roja dan lain sebagainya, maka akan menjadi istimewa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu alias amal saleh atau ibadah itu 70 sekian cabang pokok. Ya, kemudian cabang pokok ini nanti ada beranting-ranting. Ya. Seperti pohon. Nah, ini dari 70 sekian cabang pokok, kata Nabi, yang paling tinggi dan paling pokok serta paling utama itu adalah persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah SWT. Itu pokoknya. Dan yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada paku, ada ranting dan lain sebagainya. Ya. Itu kan yang paling rendah. Ada ranting, ada yang tumbang di jalan, atau ada paku yang kita singkirkan. Ya. Kiranya orang kan tidak merasa spesial. Tidak perlu dengan menyingkirkan satu dua helai rerumputan atau ranting atau satu paku, dua paku, kemudian kita merasa berjasa. Rasanya tidak ada. Rasanya tidak ada orang yang merasa berjasa dengan dia menyingkirkan paku dari jalan. Tapi ketika dia niatkan pahala Allah SWT, ini amal soleh loh, ini ibadah loh. Ya, barangkali dengannya rahmat Allah SWT menghampiri dan seterusnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qat'aha kanat tu'dil mu'minin. Sungguh aku telah pernah melihat seorang muslim yang bergelimangan kenikmatan di surganya Allah SWT dikarenakan mengamalkan ibadah atau cabang iman tadi yang paling rendah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting, dia singkirkan. Coba lihat. Jadi amalan yang dianggap sepele tapi bisa menjadi istimewa di sisi Allah SWT. Dan sebaliknya, bisa jadi amalan yang besar, yang istimewa asalnya, tapi ternyata tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Bahkan bisa jadi menjadi bumerang, menjadi senjata makan tuan. Ya, kenapa? Karena tadi yang namanya ibadah, apapun itu harus dilandasi dengan batin. Ada cinta kepada Allah, ada takut kepada Allah, berharap rahmat kasih sayang Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, awwalu man tusa'ar bihimun nar talata. Ketahuilah, kata Nabi, 3 jenis manusia yang Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali. Siapa mereka? Dalam hadis tersebut tidak disebutkan penzina gitu, enggak, atau koruptor gitu. Walaupun dosa besar, tapi dalam hadis tersebut tidak disebutkan. Atau pembunuh dosa besar. Tapi yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali, dalam hadis tersebut pertama, orang yang banyak berinfak bersedekah. Ya, ngeri kan? Padahal tadi cuma sebutir korma bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Yang kedua, orang yang banyak membaca Al-Quran, yang banyak belajar ilmu Islam. Ya. Yang ketiga, orang yang berjihad fisabilillah sampai dia mati terbunuh di medan jihad. Dia korbankan nyawa, jiwa, harta dan raganya di jalan Allah SWT. Ya, coba lihat. Kok bisa? Justru menjadi orang yang pertama kali dibakar dalam neraka jahanam. Karena cuma fokus kepada amal lahir. Tidak dia perhatikan amal batinnya. Ya,
Disebutkan dalam hadis tersebut versi lengkapnya, ya, versi lengkapnya itu Rasulullah SAW bersabda, awal man tusar bihim nar talata. 3 jenis manusia yang pertama kali Allah bakar dalam neraka jahanam sebelum pelaku yang benar-benar pelaku dosa besar. Yang pertama, rajulun, ya, tasaddaqa wa anfaqa. Rajul, seorang laki-laki yang banyak berinfak, bersedekah. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah SWT, fima anfaqta fi? Apa motivasi, ya, engkau untuk banyak berinfak, bersedekah? Ya. Ditanya oleh Allah, batinnya apa? Mana batinnya? Dia kata, anfaqtu fika ya Allah. Aku berinfak, bersedekah dalam rangka mengharapkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Berharap pahalamu, ya, agar selamat dari kemurkaanmu. Allah katakan, kadzab, engkau dusta. Walakinnaka anfaqta liyuqal bi annaka jawad wa qad qil. Engkau dusta. Allah Maha tahu engkau banyak berinfak, bersedekah siang, malam, pagi, petang, full infak. Cuman untuk dikatakan, ya, cuman untuk dilihat, cuman untuk dipuja dan dipuji oleh manusia. Berarti apa? Jadi amalan lahirnya kosong daripada amalan batinnya. Ya. Lalu wa qad qil, dan manusia semuanya memberikan penilaian seperti itu. Artinya si fulan dermawan, si fulan orang yang baik, si fulan penyantun, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada validasi dari manusia. Ya. Wa qad qil, kata Rasulullah, dan engkau sudah tercapai apa yang engkau tuju, yaitu apa? Sanjungan manusia, keridhaan manusia. Ya. Jadi itu yang benar. Jadi engkau tidak berharap keridhaan Allah, engkau tidak takut akan azab dan kemurkaannya, tapi engkau berharap keridhaan makhluknya. Ya, sanjungan manusia, penilaian manusia. Lalu apa? Dalam hadis disebutkan fayushab ala wajhihi fayulqa finnar. Lalu diseret dengan dihinakan dengan mukanya. Jadi bukan cuman ditarik kepalanya atau ditarik tangannya dalam kandang jahanam, enggak. Dalam hadis tersebut fayushab ala wajhihi. Jadi diseret sampai mukanya itu untuk menghinakan dia. Diseret dengan mukanya sampai dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Ya. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, yang ketiga modelnya sama. Orang yang kedua, orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar belajar ilmu Islam, membaca Al-Quran, membaca hadis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari fikih dan sebagainya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ditanya oleh Allah SWT, fima qara'ta kitab Allah, fima ta'allamta fi? Apa yang mendorong engkau, apa motivasi yang memotivasi engkau sehingga engkau gemar membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, gemar belajar Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, gemar belajar hadis, gemar mempelajari hadis dan ilmu-ilmu agama. Apa sih? Dia kata, qara'tu kitaballah fika ya Allah, ta'allamtu fika ya Allah. Aku belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari hadis, menghafal hadis karena engkau ya Allah. Karena berharap rahmat kasih sayangmu, takut akan azab dan kemurkaanmu. Apa kata Allah? Kadzab, engkau dusta. Walakinnaka, yang benar, qara'ta kitab Allah liyuqal bi annaka qari'. Ya, yang benar engkau gemar membaca Al-Quran cuman untuk dikatakan qari', fulan al-qari' atau fulan al-hafidh, fulan al-muqri'.
engkau belajar ilmu Islam, belajar tafsir, belajar hadis, liyuqal bi annaka alim, untuk dikatakan engkau itu alim, untuk dikategorikan engkau orang yang berilmu dan disejajarkan dari kalangan ulama. Apa faedahnya? Faedahnya yang tadinya semestinya itu mendekatkan dia kepada keridhaan Allah, mengantarkan dia kepada surga yang tinggi, ya kan? Orang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu istimewa sekali. Dalam hadis, liyuqal li sahibil Quran, nanti di sorga dikatakan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilatak inda akhir ayatin qarat. Dikatakan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, gemar belajar Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu membaca dengan tartil di dunia, dan naiklah derajatmu di sorga. Sesungguhnya derajatmu di sorga di akhir ayat yang engkau baca atau akhir ayat yang engkau hafal. Coba lihat berapa ribu ayat dalam Al-Quran. Berarti apa? Satu ayat naik derajat, satu derajat. Ayat yang kedua dia baca, dia hafal, naik derajat yang kedua. Artinya tingkatan. Surga itu tingkat-tingkatan. Terus dan seterusnya. Ya kan? Istimewa. Kalau betul dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dan takut akan azab dan kemurkaannya. Tapi ini tidak. Dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, yang itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah, tapi kering dari amal batin yang dia harap dan dia tuju validasi. Ya, katanya wa qad qil, kata Rasulullah SAW. Dan semua manusia sudah memberikan penilaian seperti itu. Jadi fulan al-hafid, artinya yang dia harapkan keridhaan makhluknya, penilaian makhluknya. Yang dia harapkan cuman kesenangan dunia yang berupa kemasyhuran, popularitas, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan kesenangan yang semu daripada kesenangan duniawiyah. Jadi bukan keridhaan Allah yang dia harapkan, bukan takut akan azab dan kemurkaan Allah. Demikian juga orang yang ketiga, orang yang berjihad, yang kalau mati di medan jihad itu kan langsung masuk surga, nggak pakai hisab. Kan mestinya seperti itu. Mestinya orang yang meninggal, misalnya wilayah kita ya diperangi oleh orang kafir, kemudian kita bela harkat martabat bangsa dan negara, kemudian iman, agama, ya seperti pendahulu kita, itu kan kalau kita korbankan jiwa dan raga, harta dan benda, itu kan surga langsung itu. Ya, artinya kan tadi kita singgung ada hadis ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sejauh mana pengorbananmu, sejauh mana jerih payahmu. Nah, kenapa Allah sangat mencintai orang yang mengorbankan jiwa dan raganya? Jiwanya dia korbankan untuk Allah, ya kan? Apalagi cuman kambing korban atau sapi korban, jiwanya dia serahkan untuk Allah, sehingga tidak pakai hisab lagi. Orang yang mati syahid itu dengan catatan betul-betul ketika dia di medan jihad, dia melawan orang kafir, membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dan takut akan azab dan kemurkaannya, sebagai landasan perwujudan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwanya, nyawanya yang dia cintai, fisiknya dia cintai, hartanya yang dia cintai, ya semuanya dia cintai, kalah dengan kecintaan dia kepada Allah, dia korbankan. Sehingga apa? Sehingga pahala jihad fisabilillah, apalagi sampai terbunuh, itu luar biasa, mati syahid namanya. Tapi ini boro-boro, ya justru menjadi orang yang pertama kali Allah bakar dalam neraka jahanam, padahal pahalanya istimewa kalau amalan tersebut dilandasi dengan
amal batin. Dengan menumbuhkan kecintaan kepada Allah sebagai bukti kecintaan yang tulus kepada Allah, sebagai bukti rasa takut dia akan azab dan kemurkaannya, sebagai perwujudan dia mengharap rahmat dan keridhaan Allah SWT. Ya, yang tadinya mestinya kata Nabi, innallaha a'adda lil mujahidina fi sabilihi mi'ata darajah. Kalau tadi orang yang ahli Al-Quran, kalau ini ahli jihad, kata Nabi, Allah telah persiapkan di sorga 100 derajat, 100 tingkatan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Tapi tadi, kalau ikhlas, kalau dia mengharapkan keridhaan Allah, ya, kalau dia takut akan azab dan kemurkaan Allah, jadi bukan pujian atau sanjungan atau keridhaan makhluknya, keridhaan manusia, maka itu akan menjadi bumerang. Amalan yang spesial tapi tidak mengharapkan keridhaan Allah, itu bukan mendekatkan kita kepada Allah, tapi justru semakin menjauhkan kita dari Allah. Yang ada mendekatkan kita kepada kemurkaan Allah, menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pentingnya ya amalan lahir yang dilandasi dengan amalan batin. Ya, jadi harus dua ya. Ya, tidak bisa yang penting batinnya saja, tidak bisa. Atau tidak bisa untuk fokus yang penting lahirnya saja, nggak bisa. Yang penting sholat, zakat, puasa, haji, nggak bisa. Lo tadi kurang apa? Mati di medan jihad. Ya, apalagi cuma sekedar sholat, nyawa dia korbankan. Ya, apalagi cuma korban sapi, nyawa dia korbanin. Ya, nah ini seorang muslim mukmin itu dia harus lahir dan batin. Ya, jadi jangan terkecoh dengan ungkapan yang penting kan hatinya saja. Tidak bisa. Ini kata ulama bisa tazandak, bisa menjadi zindik. Zindik itu konsep kekafiran yang dibuai, ditiupkan oleh syaitan sehingga dia terjatuh ke dalam kekafiran dan dia tidak sadar. Oh, kan saya yang penting saya cinta kepada Allah. Yang penting saya berharap rahmat kasih sayang Allah SWT, tapi tidak sholat. Iya. Tidak puasa, tidak haji. Kalau dia sanggup untuk haji dan seterusnya. Ini tidak ada manfaatnya di sisi Allah SWT. Sampai dia amalkan lahirnya dan dia amalkan batinnya. Kan kita tahu rukun Islam ada 5. Ya, rukun iman ada 6 dan seterusnya. Kemudian ada ihsan. Nah, itu Islam secara keseluruhan. Jadi jangan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi Islam itu secara menyeluruh. Jadi jangan cuma fokus kepada lahir atau cuma fokus kepada batin, tapi jadikanlah Islam itu satu rangkaian, lahir dan batin. Sehingga menjadi istimewa dan spesial di sisi Allah SWT, walaupun amalan tersebut di mata manusia itu sepele. Dan demikian pentingnya perkara ini sampai-sampai ada salah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Imam Bakar bin Abdul Al-Muzani. Dia berkata, ma yabdulu Abu Bakrin ashab Rasulullah SAW bikatatis salah wala siyam wala kiraatil Quran walakin syai'un waqara fi sadri. Jadi tidaklah dikatakan Abu Bakar itu mengungguli sahabat-sahabat Nabi dalam hal keimanan dan ketakwaan. Jadi kan kita punya keyakinan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah harus berkeyakinan, dan itu merupakan akidah bahwasanya manusia yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu keyakinan dan akidah yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, tidaklah dikatakan Abu Bakar itu mengungguli seluruh sahabat Nabi dalam keimanan itu dengan sekedar banyak-banyakan sholat, atau sekedar banyak-banyakan baca Quran, atau sekedar banyak-banyakan sedekah. Bukan itu semuanya. Tapi kenapa Abu Bakar demikian istimewanya?
itu dengan sesuatu yang bercokol di dalam dadanya. Ya, dengan sesuatu yang bercokol dalam dadanya. Apa itu? Kalau bukan amal batin, kecintaan yang paripurna kepada Allah, rasa takut akan azab dan kemurkaannya yang sempurna, rasa harap terhadap rahmat kasih sayang Allah SWT, tawakal, inabah dan seterusnya, khusyuk dan lain sebagainya daripada amalan-amalan batin. Baik. Ikhwan fiddin, akhwat fillah jamaah yang Allah Ta'ala, semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita dan segenap kaum mukminin amalan yang penuh dan keikhlasan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah dan takut akan azab dan kemurkaan Allah, sehingga amalan kita menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali masih ada pertanyaan. Tafadhol. Syukran kasiran Ustaz atas materi kajiannya. Masih ada sisa cukup waktu bagi teman-teman jamaah yang ingin bertanya seputar materi kajian siang ini. Kami persilahkan. Sepertinya tidak ada Ustaz. Mungkin Ustaz bisa bantu pimpin untuk doa penutup bersama. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.